Perkenalkan, nama saya Jacqueline Yus Prancis Hermapea dengan NPM 21141 51026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat PowerPoint pemanfaatan bakteri di kehidupan sehari-hari, yang berjudul Pemanfaatan Bakteri Antagonis Terhadap Pengendalian Jamur Patogen Fusarium oxysporum dan Phytophthora capsicii. Berikut gambar Fusarium oxysporum dan Phytophthora capsicii. Materi yang dibahas pada PowerPoint ini ada 4. Yang pertama, pendahuluan, di mana ada pengertian dan tujuan penelitian. Yang kedua, ada metodologi penelitian, di mana ada tempat, waktu, dan media penelitian. Yang ketiga, ada data, di mana ada hasil dan pembahasan. Dan yang keempat, ada kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Bakteri antagonis merupakan salah satu agen pengendali hayati yang menghasilkan suatu senyawa yang dapat digunakan untuk mengendalikan jamur-jamur patogen yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Salah satu cara untuk mengendalikan jamur patogen, Fusarium oxysporum dan Phytophthora capsicii, yaitu menggunakan agen pengendali hayati berupa bakteri antagonis. Jamur Fusarium oxysporum merupakan patogen yang dapat menyebabkan penyakit busuk batang pada tanaman vanili. Fusarium oxysporum mempunyai miselium yang bersingkat bercabang dengan membentuk conidiophore. Jamur Phytophthora capsicii merupakan patogen yang dapat menyerang seluruh bagian tanaman. Tetapi serangan yang paling membahayakan adalah pada akar atau pangkal tanaman dalam waktu singkat. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan satu isolat bakteri antagonis yang paling efektif menekan pertumbuhan koloni serta perkembangan Conidia dan Zoospora patogen, Fusarium oxysporum dan Phytophthora capsicii. Materi yang kedua, metodologi penelitian. Metodologi penelitiannya ada 3. Yang pertama, penelitian. Tempat penelitian. Tempat penelitiannya ada di Balai Penelitian Tanaman, Obat dan Aromatik atau Balitro, Jalan Tentara Pelajar nomor 3A, Bogor. Waktu penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret 2010 sampai dengan April 2010. Media penelitian. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDA, PDB, dan agar V8 untuk pertumbuhan jamur patogen dan NA, TSB untuk pertumbuhan bakteri. Media NA, PDB, PDA, dan TSB menggunakan media yang siap pakai. Data. Menumbuhkan isolat jamur patogen dan bakteri. Teknik dalam peremajaan P. capsicii dan F. oxysporum adalah dengan mengambil patogen membiarkan jamur dalam tabung reaksi, kemudian membiarkannya ke permukaan media PDA baru dalam cawan putih. Kedua, untuk isolat bakteri yaitu dengan menggunakan jarum OC isolat bakteri digores pada media NA yang baru. Penelitian ini dilakukan di dalam laminar air flow kabinet agar tidak terjadi kontaminasi. Isolasi bakteri dari 3 macam formula. Beginilah gambar-gambar. Uji antagonis bakteri terhadap pertumbuhan koloni Fusarium oxysporum dan Phytophthora capsicii. Dapat dilihat dalam tabel. Kode bakteri potensial XK1, alat isolatnya Rhizoptera, tanaman lada muda Sukamulya. ST16, alat isolatnya Rhizoptera, tanaman lada tua Sukamulya, dan seterusnya. Pengaruh bakteri antagonis terhadap pertumbuhan jamur patogen Fusarium oxysporum dan Phytophthora capsicii. Pengaruh beberapa isolat. Yang tabel pertama,
yaitu tabel pengaruh beberapa isolat bakteri terhadap pertumbuhan jamur Fusarium oxyporum. Keterangan tabel pertama dapat kita bacakan. Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 1%. Tabel yang kedua ada tabel pengaruh beberapa isolat bakteri terhadap pertumbuhan jamur Phytophthora capsicum. Maaf, di sini ada kesalahan penulisan, yaitu sebenarnya Phytophthora capsicum. Dapat dilihat pada tabel. Di sini ada tabel pertama, yaitu presentasi penghambatan pertumbuhan koloni jamur F. oxyporum. Isolat bakteri SK1 persentase penghambatan 24,9% dan seterusnya dapat dilihat pada tabel. Begitu juga tabel kedua sama, yaitu presentasi penghambatan pertumbuhan koloni jamur P. capsicum. Isolat bakteri SK1 persentase penghambatan 31,97% dan seterusnya. Dari tabel presentasi penghambatan pertumbuhan koloni jamur F. oxyporum tampak bahwa presentasi penghambatan pertumbuhan patogen F. oxyporum terbesar 29,91%, yaitu pada perlakuan dengan menggunakan isolat bakteri AKT7. Sedangkan presentasi penghambatan pertumbuhan patogen F. oxyporum terkecil 0,72%, yaitu pada perlakuan dengan menggunakan isolat bakteri J2 atau J2. Dari tabel yang kedua, presentasi penghambatan pertumbuhan koloni jamur P. capsicum tampak bahwa presentasi penghambatan pertumbuhan patogen P. capsicum terbesar 54,42%, yaitu pada perlakuan dengan menggunakan isolat bakteri B5A. Sedangkan presentasi penghambatan pertumbuhan patogen P. capsicum terkecil 0,62%, yaitu pada perlakuan dengan menggunakan isolat bakteri J2. Pengaruh filtrat bakteri terhadap perkecambahan Conidia pada Fusarium oxyporum dan Zoospora Phytophthora capsicum. Pengamatan pengaruh filtrat bakteri terhadap perkecambahan Conidia dan Zoospora dilakukan selama 1 hari. Secara umum, semakin tinggi konsentrasi suspensi filtrat bakteri yang ditambahkan pada suspensi Conidia, Fusarium oxyporum, dan Zoospora Phytophthora capsicum menyebabkan makin tingginya presentasi penghambatan perkecambahan. Di sini kita dapat lagi tabel, yaitu yang pertama pengaruh kontrol media dan filtrat bakteri terhadap perkecambahan Zoospora Phytophthora capsicum. Dapat kita lihat di tabel perlakuan 12,5%, kontrol media 88,38A, filtrat bakteri 84,20%. Begitu seterusnya. Kontrol airnya terdapat 83,93%. Keterangan kontrol media suspensi Zoospora tambah media TSB. Kontrol air suspensi Zoospora murni atau tanpa media TSB. Dapat kita lihat tabel kedua, yaitu tabel pengaruh kontrol media dan filtrat bakteri terhadap Fusarium oxyporum. Dapat dilihat pada tabel perlakuan 12,5%, kontrol media 5,35%, filtrat bakteri 5,13%, kontrol air 5,82%. Keterangan kontrol media suspensi Conidia plus media TSB kontrol air sama dengan suspensi Conidia murni tanpa TSB. Yang keempat ada kesimpulan. Dari hasil pengamatan pemanfaatan isolat bakteri dan filtrat bakteri terhadap pertumbuhan dan perkembangan Fusarium oxyporum dan Phytophthora capsicum dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 isolat
Terdapat 8 isolat bakteri yang mampu menghambat pertumbuhan jamur patogen Fusarium oxyporum dan Phytophthora capsicum. Isolat bakteri A7 merupakan bakteri yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan Fusarium oxyporum, sedangkan isolat bakteri B2 merupakan bakteri yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan Phytophthora capsicum. Filtrat bakteri isolat AGT7 dapat menghambat perkecambahan Conidia Fusarium oxyporum dan Zoospora Phytophthora capsicum. Isolat bakteri antagonis mengeluarkan senyawa antibiotik yang mampu menghambat pertumbuhan dan perkecambahan isolat Fusarium oxyporum dan Phytophthora capsicum. Daftar pustakanya didapat dari Haryani T.S. dan Tombe OM tahun 2017 dengan judul Pemanfaatan Bakteri Antagonis terhadap Pengendalian Jamur Patogen Fusarium oxyporum dan Phytophthora capsicum secara in vitro. Ekologia 11,2 halaman 11 sampai 21. Terima kasih.